ini siap melayani Lembata kapan pun kami siap dengan pola pelayanan kami, dengan visi misi kami bahwa loket terbuka, pelayanan untuk pembayarannya tidak manual lagi, sudah langsung dibayarkan di bank ataupun di pos giro dengan mengambil surat perintah setor dari kita. Slip SPS itulah yang dipakai untuk membayar ke bank. Jadi saya melarang untuk jangan masyarakat ini membudayakan, oke, dia pakai budaya timur yang begini, kita ingin cepat jadi kasih pegawai ini uang ya. Saya sudah kasih komitmen satu. Kita juga punya target untuk pembangunan ZI, zona integritas nanti di sini. Secara perlahan kita harus membangun itu dengan komitmen penuh. ZI kalau sudah dibangun berarti pola pelayanan kita ini sudah profesional. Jadi kemarin ketika begitu orang mau daftar, terus Pak kira-kira bayar berapa kalau dia cepat ya? Sebelum memangnya cepat itu butuh biaya, cepat itu butuh informasi dan data. Kalau data yang dibawa dari masyarakat kurang, ya pasti dia lambat karena saya bilang begini, di mana orangnya? Orang itu tahu tinggal di mana kan? Nomor HP juga tidak ada karena begitu daftar habis pergi. Sudah tahu. Akhirnya berkas juga tertahan. Ini bagaimana caranya kita mau hubungi lagi? Karena ada yang kurang dalam hal data. Jadi surat kalau bilang jual beli, ternyata bukan jual beli. Ini warisan lagi. Jadi karena persoalan tanah ini, kadang-kadang saya beli tanah dari si A. Apakah si A itu dia punya hak untuk menjual? Ini juga harus ditelusuri story-nya. Kalau pelayanannya kita hanya bilang bahwa ternyata si A saja yang jual, tidak mungkin dia punya hak. Kita akan gali. Ternyata A ini dia adalah ahli waris dari bagian dari ahli waris dari pewarisnya adalah bapaknya. Yang mereka punya bersaudara mungkin ada 5 dan ini belum disepakati untuk objek warisan ini dibagi, tapi dia sudah menjual. Ini yang saya mediasi beberapa persoalan pun di sini. Jadi ngurus sertifikat barunya juga orang jalan, tapi ngurus masalah tanah juga lagi banyak, lagi booming urusan masalah tanah yang ada di sini. Ya konsep tadi saya baru konsep terhadap pelayanan umum saja, yang spesifik tentang permasalahan di sini dengan dasar hukum Permen ATR 21 2020 tata cara penyelesaian sengketa kasus pertanahan. Saya pikir instrumen hukum ini sudah sangat luar biasa. Pola yang kami bangun adalah pola mediasi yang dimana masalah tanah ini sebenarnya tidak ada yang bisa diselesaikan ketika ada komunikasi, lalu ada win-win solusi dan ada keadilan yang dibangun di sana. Dan sukses story-nya saya bahwa tanggal 4 November serah terima jabatan, tanggal 5 saya memediasi masalah tanah di LHP yang akhirnya 1 kali mediasi. Setelah itu saya kasih tempo untuk penyelesaian secara keluarga. Kalau secara keluarga ini pasti ada gengsi yang tidak terbangun persoalan itu. Saya panggil kedua, saya mediasi, maka damai dengan mereka menggunakan hati untuk membagi dan sebagainya. Kemarin kita sudah eksekusi pengukuran untuk dibagi objeknya, sehingga yang ada adalah tali perut keluarga. Ya, tidak bisa dibilang bahwa ketika masalah ada acara, you bawa minum dari rumah, bawa makan dari rumah, ya you makan di situ, saya makan di sini, masing-masing punya. Padahal budaya kita kan tidak begitu di sini. Ini yang saya bangun untuk bagaimana pola penyelesaian masalah, menghindari untuk tidak secara litigasi atau pengadilan. Bukan dibilang menghindari apa, sejauh itu dapat kita selesaikan. Jika memang dalam mediasi beberapa kali tentang waktu mediasi itu kita jalankan, kita paling hanya merekomendasikan silakan diurus baik secara keluarga kembali atau menuju ke peradilan. Selalu ada masukan dari kita bahwa jika masuk ke pengadilan, yang jelas secara kacamata administrasi kita tahu pasti ada yang punya kelemahan dan kita pasti harus sampaikan. Kelemahan-kelemahan ini kalau masih dianggap bahwa BPN ini bisa mediasi, kami bukan BPN, kami adalah mediator, sehingga kami tidak berpihak.
Bisa saja sekalipun sertifikat itu adalah anak yang kami lahirkan. Tapi kalau dia lahirnya prematur, karena administrasi tidak mendukung, cacat administrasi bisa terjadi, bisa saja. Jadi sistem hukum kita itu kan tadi positif tendensi negatif, bahwa memang sertifikat adalah itu kekuatan hukumnya alat bukti terkuat terpenuhi. Tetapi sisi lain, bila mana ada alat bukti yang baru, seseorang akan menggugat. Iya, sudah puluhan tahun. Yang dilahirkan di produk tahun 80-an, itulah yang saya mediasi. Enggak bisa ada. Dan ini tantangan khusus buat kami. Tapi saya pikir semuanya ini wajib dihadapi. Jadi setiap masalah, ada masalah-masalah lain yang mungkin lagi viral juga, persoalan itu petani, persoalan redistribusi tanah. Memang itu di medsos, di FB, saya kaget waktu awal-awal. Tapi setelah itu baru saya tahu, setelah surat masuk lagi ke kita untuk meminta pembatalan produk sertifikat dan sebagainya. Setelah itu diskusi kami juga dengan pemerintah daerah. Setelah itu kita bangun komunikasi dengan kedapatan dan sebagainya. Maka kita akan memediasi persoalan itu. Tapi untuk petani dan objek itu sebenarnya sudah ada ini solusi yang di ini, dan termasuk dengan pemuka masyarakat. Saya pikir bicara tentang petani memang ada hal yang sedikit cacat administrasi terkait dengan penerbitan produk terdahulu. Namun itu kita analisa nanti lebih mendalam. Lalu solusinya satu, mungkin kita relokasi, karena redistribusi tanah pertanian ini kan seyogianya kan atas objek tanah pertanian. Tapi ternyata sebagian objek itu bukan di atas objek pertanian. Kalau di atas batu karang, apakah bisa tanam jagung? Nah, ini menjadi pertanyaan, kan begitu. Nah, di sanalah kalau memang yang bukan objek pertanian itu bisa direlokasi, maka saya pikir pemerintah daerah bisa membantu ini, komunikasikan juga dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat di sana. Dan memang secara ini pasti bisa, sehingga objek-objek yang ada tinggal saja apakah pemerintah daerah yang mau mengambil alih untuk kepentingan umum. Saya pikir positif juga kan. Jadi biar adil, jadi tidak ada siapapun, berarti ada Pemda yang mengambil alih untuk dijadikan sebagai juga objek wisata kan dan sebagainya. Saya pikir itu positif. Nah, inilah yang dari kami selalu menawarkan solusi. Jadi kalau dulu bisa saja dengan pola ganti untung. Saya agak sedikit menggeser bahwa kalau dulu orang memasakkan pola ganti rugi, ya saya pakai sekarang dengan pola ganti untung, menggantikan tapi menguntungkan. Ya, itu juga bisa kita bangun. Sektor dengan beberapa aktivitas sektor. Ketika lahan tidur ini kan di dalamnya bisa saja tanah milik ada, tapi ditidurkan saja, atau tanah negara. Jadi ternyata lahan produktif ini dikasih tidur saja karena memang persoalan tentang modal kerja dan sebagainya. Tapi bila mana yang lahan tidur yang asal dari tanah ada, lalu bagaimana kolaborasinya dari lintas sektor daerah ini, ya udah, mana yang bisa kita ini untuk masyarakat adat tetap kuasai, yang mana yang bisa dilepaskan oleh masyarakat adat tapi akan dimanfaatkan untuk mereka juga, tapi dengan program-program pelayanan lintas sektor. Contoh, ke peternakan mungkin lahan kosong tapi tidak produktif bisa jadi range untuk pengembangan ternak, kambing, domba, sapi dan sebagainya. Lalu kalau yang memang produktif, bisa ada pencetakan sawah baru dengan melihat sumber mata air. Lalu untuk yang nelayan pun, kayaknya nelayan hanya dengan lebih mungkin nelayan ada di pesisir. Tidak juga. Kita nelayan di Lembata ini setelah saya dalam tempo periode 3 bulan ini, nelayan musiman. Musim hujan begini, mereka harus di kebun. Nah, adakah distribusi atau redistribusi kepada kelompok-kelompok nelayan ini untuk peroleh objek tanah pertanian yang bisa mereka jadikan sebagai penopang hidup ketika musim badai? Nah, inilah
pola tadi begitu kayak inventarisasi lahan itu yang berasal dari objek-objek adat atau tanah negara yang bisa didistribusi kepada masyarakat. Ini sangat baik. Saya pikir ini sangat positif. Saya minta dukungan dari media juga. Bisakah ini terus kita masuk ke lini yang lain? Saya pikir kalau seandainya saya sudah bisa ada waktu saya bertemu dengan bapak-bapak di DPRD, saya punya kerinduan untuk ketemu bicara sharing. Karena ada beberapa instrumen aturan yang mungkin bisa menjadi inputan dari kami ke pemerintah daerah, beberapa hal yang berhubungan dengan peraturan yang melekat dengan pelayanan kita, seperti izin perubahan penggunaan tanah. Nah, izin perubahan penggunaan tanah ini kan semua bidang tanah pertanian. Ketika orang mau alih fungsikan dia kan langsung dengan izin. Nah, izin ini kan sudah diturunkan dari kementerian kita menjadi kewenangan di pemerintah daerah. Tapi aturannya bupati mengeluarkan izin atau melalui dinas setelah dia delegasikan. Tapi harus ada basicnya harus berupa perda. Nah, perda kita perizinan perda kita sudah ada. Tapi apakah ini ada di dalam? Kalau ini belum dimasukkan, mungkin rumusan-rumusan perubahan perda terkait perizinan ini bisa menjadi masukan sebagai narasi ataupun klausul di dalam aturan perizinan. Karena investor luar, sepengalaman saya, mereka masuk ke sebuah daerah, mereka akan melihat dari instrumen perizinan. Adakah keluasan ataupun ini istilahnya apa ya? Kebijakan yang buat mereka itu simple aja masuk. Kami ini hanya datang clear and clean objek yang kami mau tahu usaha kami, yang tidak perlu kita pusing lagi dengan ngurus. Satu pintu sudah dapat. Nah, tadi izin perubahan penggunaan tanah inilah yang mungkin saya akan masuk perlahan, baik dari ke daerah maupun ke DPRD, untuk ini bisa menjadi ada payung hukum, termasuk dengan payung hukum kita bicara tentang bagaimana perda yang mengatur tentang tanah adat, sehingga mana yang bisa dijaga sebagai situs adat ataupun sebagai kampung adat, situs adat, kampung adat, termasuk hutan adat dan sebagainya, dan semua yang berhubungan dengan adat itu bisa ada terpetakan lagi. Begitu. Jadi kita kalau bicara konsep ulayat kan beda, itu terlalu besar. Karena kita bicara ulayat berarti satu lembaga harus punya satu tatanan adat yang sama. Tapi kita kan adat berbeda-beda nih. Orang ATRI beda, orang IDP beda, yang dari Nagarutu beda, semuanya beda bulan doli kan. Tapi masing-masing itu dengan ini kan bisa. Ya, saya pikir banyak hal yang bisa kita buat di lembaga yang basicnya adalah tanah dengan urusan pertanahan. Kami siap. Satu tantangan tambahan bahwa sekarang ini banyak dokumen yang diperoleh oleh masyarakat, sertifikat. Saya feedback kembali, belum valid, dalam arti harapannya satu, silakan melaporkan ke BPN sertifikasi yang produk di bawah tahun, kita bicara nggak usah inilah, di bawah tahun 98 sebelum PP 24 aja, itu berarti rata-rata belum terplotting, terpetakan, sistem semuanya masih sistem manual. Ini harapan kita untuk sebagai TO, target operating kita untuk digitalisasi dan validasi data. Peningkatan kualitasnya kita ke sana. Dan itu pindahan yang dari Flores Timur ke sini belasan ribu pasti ada. Ya itu tadi. Kalau kita baru mampu validasi sekitar 30 sekian ribu tadi kan, masih ada belasan ribu, itulah kemungkinan besar, itulah bawah. Jadi itu bawahnya dari induk, dari daerah asal yang kita harus kerja keras untuk validasi. Inilah yang sekitar belasan ribu itu. Ya, kalau dilihat dari ini belasan ribu ada. Kan mutasi dari. Ya, istilah yang ketika dari induk produk di bawah tahun 98 tuh belasan ada. Ya, 11-12 ribu pun bisa masuk. Karena dulu mendominasi ini pelayanan kita ini hampir seluruh daerah sudah pernah terus.
Jadi setiap desa yang ada di Lembata, desa-desa yang tua, yang lama, sudah ada produk. Nah kalau kita 150 desa, mungkin dulu sebelum pemekaran, desa-desa yang ada ini mungkin setengahnya, anggap saja 70-an. 70-an aja, kalau masing-masing desa 100 saja sudah 7.000. Kan gitu. Tapi kalau rata-rata desa ada yang sudah di atas 500, kita anggap saja 4 dari 70, 50 desa rata-rata sudah di atas 500. Itu saja berarti sudah berkontribusi jumlah sekian 2.500. Ya, maka sekian ribu ini bawaannya merindo itu yang perlu kami validasi. Dan itu kerja keras pasti. Karena kami butuh istilah partisipasi masyarakat. Jadi contoh yang paling krusial ini di Lewo-Lewa. Lewo-Lewa ini dia memekarkan diri, ini banyak nih. Jadi timur, barat, utara, tengah, selatan. Waduh. Nah di induk Lewo-Lewa saja yang pindahannya ketika kita mau pindah mekar ke sini, itu saja sudah terbawa sekian ratus bidang tanah bersertifikat, tapi belum terentry secara baik. Inilah tugas kita yang cukup berat. Sehingga dengan PTC ini saya masuk kembali di posisi Lewo-Lewa Barat, di selatan atau utara, Selandoro juga bagian mekaran dari sana, yang dari Lewo-Lewa Timur lagi. Dan inilah yang kalau kita masuk begini pasti perlahan komplit. Dan memang target kita harus jadi kelurahan lengkap. Kalau dia sudah lengkap, fenomena tadi, semua permasalahannya itu bakal terjawab dengan pola penyelesaian secara administrasi, pasti bisa akan kualitas. Jadi besok-besok produk lama ketika mau digantikan menjadi produk baru dengan sertifikasi 1 lembar saja elektronik, maka tidak pusing lagi. Karena membuat sertifikasi elektronik terhadap pemeliharaan data, terhadap peralihan hak, kita butuh bidangnya sudah terpetakan, terplotting tepat di tempatnya, dan data-data yuridis harus lengkap. Nah inilah persoalan kita, didukung dengan sumber daya yang terbatas. Saya pikir kami butuh tenaga yang profesional dengan bukan menambah jumlah, tetapi kualitasnya yang ditambahkan dengan BIMTEK, OJT, pendidikan kejuruan dan sebagainya, serta peralatan. Kalau peralatan sih itu berlakunya dia dinamis. Ketika ada kegiatan di dalamnya kita bisa adakanlah perlahan. Seperti inilah. Kemarin saya sebagai pribadi pun sangat cukup bangga kalau Lembata kontribusi dalam penyerahan sertifikat secara virtual tanggal 4 kemarin, November kemarin, teman-teman sudah meliput. Itu ada satu langkah maju bahwa ternyata Lembata itu ada. Orang bertanya, Lembata itu di mana sih? Iya. Jadi ada beberapa teman yang baru tahu kalau ternyata Pak Edo sudah ada di Lembata ya. Lembata itu ya saya share ini koordinat. Tolong dilihat dulu. Wow, bagus sekali. Adakah destinasi di sana yang bisa kita turun? Ada. Saya kirim. Ini semua. Kalau begitu, tolong kira-kira yang bisa direkomendasikan, saya merekomendasikan A, B, C, dan C. Kalau begitu, habis musim hujan, baru mereka merencanakan. Itu pun ada beberapa teman, termasuk ada investor yang mungkin sudah membangun di daerah lain, pola perkebunan besar. Saya coba ngajak untuk masuk ke Lembata. Karena Lembata ini, saya harus bilang, kita jumlah penduduk di Lembata berapa ratus ribu? Mulainya cukup luas. Kalau satu desa itu jumlah penduduknya, minta maaf, cuma 300, jumlah kakak 100 lebih. Ini masih sangat kecil. Di daerah tempat saya bekerja yang lain, yang dulu, satu desa bisa sampai jumlah penduduk ribuan. Nah ini kan berarti masih luas ruang kerja kita. Jadi kalau melihat di sini tanah subur sekali. Jujur ya, kebun di belakang saya ini buang jagung aja tumbuh, udah tinggal makan jagung muda. Itu kasih ayam, mungkin lari jagung, tumbuh hidup. Wah, apalagi ditanam baik-baik. Tapi kalau sekarang dibilang ini ya bencana karena angin dan sebagainya terjadi, itu memang presiden yang tidak bisa kita ini. Tapi khusus untuk legalisasi aset, saya pikir ke depan jangan ada yang ragu dalam PPPN. Bentuk permasalahan apapun, sertifikasi saya coba bukan mencoba lagi. Aturan banyak dan kebijakan ini sudah jalan semua.
ada kebijakan pelayanan tertentu yang dimana masyarakat dengan ekonomi lemah itu dia membawa istilah kartu PKHK atau pokoknya kartu yang jaminan sosial dia itu datang. Itu ada aplikasi untuk pengurangan biaya sertifikasi juga. Ya, jadi disebut ya Permen 25 2016 itu pelayanan tertentu itu dengan pembiayaan yang memang skemanya sudah diatur untuk mengurangi biaya. Termasuk ada juga yang pelayanan 0 rupiah gitu. Makanya ini yang saya coba bagikan bahwa jendela pintu kita itu terbuka dan informasi kita tuh selalu ada, nggak usah ragu. Saya juga nanti dengan media saya akan membagikan dan share seluruh yang berhubungan dengan informasi yang ada di lembaga saya. Inilah kami dengan terbuka. Jadi tidak ada yang bilang begini, wih biaya itu variatif, biaya itu besar, biaya itu nggak ada lagi sebenarnya. Jadi kalau PTCL 0 rupiah, program sertifikasi dengan sistem program strategi itu dia 0 rupiah, biayanya itu hanya ada biaya yang memang lebih fotokopi, masa kami juga ikut fotokopi kan gitu. Jadi biaya fotokopi, penggandaan fotokopi itu, biaya metering, termasuk pilar. Saya membuat surat edaran atau juga merupakan satu telahan ke orang tua kita pemerintah daerah, membuat bentuk edaran kepada seluruh masyarakat yang ada di Lembata wajib pasang pilar. Nah ini juga nanti bagian dari di mana di desa agraria yang lagi dipikirkan untuk ini kita bisa setiap bidang tanah milik walaupun belum bersertifikat wajib pasang patok pilar. Dengan memasang pilar saja sudah menandakan bahwa persoalan tidak ada lagi. Kenapa? Karena pemasangan pilar itu dengan berdasarkan persetujuan pihak yang berbatasan. Jadi setuju kalau saya dengan ini sudah setuju pasang di sini, berarti kita tidak masalah lagi. Selanjutnya satu dengan satu setuju sudah pasang semua pilar, tidak masalah. BPN datang baru kita tetapkan. Jadi pertengahan itu hanya menetapkan apa yang dituju dan disepakati. Jadi konsepnya biar masyarakat tahu di luar sana, bukan kami yang menunjuk dan memasang titik itu, masyarakat, partisipasi masyarakat itu yang memasang. Nah inilah yang informasi yang harus dibangun ke untuk biar semua pihak, oh kalau begitu kewajiban kita ini sama dengan baju, kalau tidak pasang kancing telanjang sudah terbuka terus. Nah jadi ini banyak hal sih yang bisa kita buat, tapi semuanya tergantung. Jadi satu, pelaksanaan kegiatan apa yang secara APBN kami lakukan, dan itu kewajiban kita untuk menyelesaikan dia dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan yang lainnya kita dengan pola kolaborasi yang bila mana ada sambut tangan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan legalisasi aset masyarakat dengan APBD, kami siap apapun. Linto, kalau dinas koperasi kreatif untuk dia punya kelompok UKM-nya mau sertifikasi tanah, silahkan dia usul. Nelayan pun begitu. Dari semua unsur kami siap tampung, tinggal dengan sistem yang mana. Kalau begitu tinggal kita ini. Yang terakhir, harapan saya untuk seluruh bidang tanah pemerintah. Masih banyak nih tanah pemerintah yang belum disertifikasi. Saatnya untuk kita sertifikasinya. Itu prioritas pertama saya untuk roadmap kami sampai dengan 2023. Seluruh bidang tanah pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga, BUMD, BUMN, semuanya wajib disertifikasi. Karena ini juga apa yang diamanatkan oleh dari kementerian, termasuk dari KPK sendiri. Nah kemarin waktu tanggal 22 November kami mengikuti kegiatan penyerahan sertifikat tanah Pemda di gedung kantor gubernur dan gedung Promamor itu yang diserahkan di hadapan KPK dan Bapak Gubernur. Tapi itu momentum yang dimana bahwa perintahnya untuk kita legalisasi aset tanah barang milik negara dan barang milik daerah ini sudah harus fight habis dengan tugas yang cukup. Saya pikir ini buat teman-teman